Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di part pertama kita bahas tentang perancangan basis datanya untuk pembuatan toko online yang akan kita buat, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang instalasi kode igniter, kemudian juga tentang membuat halaman admin dengan menggunakan bantuan template admin LTE. Tapi sebelum melakukan instalasi kode igniter dan membuat halaman adminnya, alangkah baiknya kita jelaskan dulu tentang alur sistem yang nanti akan dikerjakan oleh admin. Oke, baik. Di sini alur sistem dari admin adalah langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan login terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil melakukan login, dia berhak melakukan manajemen kategori, kemudian manajemen produk. Kategori di sini adalah kategori dari para produk itu sendiri. Kemudian manajemen komentar. Manajemen komentar di sini adalah manajemen komentar yang diberikan oleh customer. Kemudian manajemen transaksi. Manajemen transaksi di sini adalah untuk manajemen transaksi yang dilakukan oleh customer ketika membeli barang. Kemudian manajemen laporan. Manajemen laporan di sini adalah untuk manajemen laporan penjualan barang, manajemen laporan stok barang yang tersedia di dalam di dalam aplikasi yang telah dibuat. Kemudian manajemen member. Manajemen member di sini adalah manajemen member atau user yang berada atau yang terdaftar di dalam toko online yang sudah kita buat. Kemudian adalah manajemen user. Manajemen user di sini adalah manajemen user untuk yang menggunakan aplikasi toko online sebagai adminnya, seperti itu. Kemudian di sini adalah manajemen shipping. Manajemen shipping di sini adalah manajemen penyedia layanan jasa yang nantinya bekerjasama dengan toko online yang dibangun, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan instalasi kode igniter, kemudian membuat halaman adminnya dengan menggunakan bantuan template admin LTE. Di sini kita sudah mempunyai bahannya ada admin LTE 2.4.5, kemudian kode igniter yang akan kita pergunakan adalah kode igniter 3.1.11. Oke. Yang pertama adalah kita harus melakukan ekstrak terlebih dahulu dari kode igniter itu sendiri. Klik kanan, ekstrak here saja. Nah, selanjutnya adalah setelah berhasil mengekstrak kode igniter tersebut, terbentuk sebuah folder yang mana hasil ekstrak dari kode igniter yang sudah kita ekstrak tadi. Kita buka, kita blok semuanya, kemudian kita copy, kemudian kita arahkan atau nantinya akan kita pindahkan ke dalam folder exam htdoc, karena kita di sini menggunakan exam, yaitu kita akan pindahkan ke exam, kemudian htdocs. Nah, kemudian di sini belum terbuat foldernya, kita akan buat folder project yang akan kita buat dengan nama OK Smart. Oke, kemudian pastekan di dalam folder yang barusan kita buat. Oke, sambil menunggu proses copy paste ini, kita juga nanti akan akan mengekstrak dari dari admin LTE yang akan kita pergunakan. Oke, kita ekstrak terlebih dahulu daripada admin LTE yang akan kita pergunakan. Ekstrak saja. Sambil menunggu selesai juga, nah, kita akan coba tes apakah proses instalasi kode igniter ke dalam project kita itu sudah sukses atau belum. Langkah pertamanya adalah kita tuliskan localhost OK Smart. Oke, instalasi kode igniter sudah selesai. Selanjutnya adalah kita akan melakukan beberapa pengaturan di dalam kode igniternya.
Tetapi di sini saya mempergunakan kode editor yang untuk melakukan perubahan data atau melakukan pengodingannya di sini menggunakan Visual Studio Code. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Kita buka folder dari project yang sudah kita masukkan kode igniter di dalam drive C, exam, htdocs, kemudian okesmap. Kita add. Oke, kita melakukan beberapa pengaturan. Pengaturan yang pertama adalah kita masuk ke dalam folder application, kemudian folder config, kemudian filenya adalah file autoload. Nah, di dalam file autoload, kita akan melakukan beberapa pengaturan, yaitu di dalam libraries. Libraries di sini kita isikan dengan nama database, karena nanti kita menggunakan database, kemudian session ini nanti kita pergunakan untuk login, kemudian helper, di sini dituliskan URL, kemudian sudah. Selanjutnya adalah pengaturan yang kedua di dalam file config. Nah, dalam file config di sini kita atur base URL-nya adalah dengan nama project yang kita buat. Isinya adalah http localhost okesmart. Kemudian sudah. Kemudian yang ketiga adalah yang kita rubah pengaturannya adalah di dalam database. Di dalam database di sini yang kita isi adalah username-nya. Username-nya diisi oleh root. Password-nya dikosongkan kalau memang akses masuk ke dalam MySQL dikosongkan, tetapi kalau akses masuk ke dalam MySQL-nya diberikan password, silakan diisikan password-nya. Kebetulan di sini dikosongkan. Database-nya adalah isi dengan nama database yang akan kalian pergunakan. Kebetulan nama database yang dipergunakan oleh saya yaitu adalah okesmart. Berarti kita isinya adalah dengan okesmart. Oke, kita save. Kemudian kita coba refresh ulang kembali. Aman, tidak terjadi error sama sekali. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mempergunakan admin LTE untuk membuat halaman adminnya. Nah, kita akan coba buka dulu halaman admin LTE-nya. Kita buka yang indeksnya. Nah, ini adalah halaman dari admin LTE. Nah, di sini banyak sekali contoh tag yang disediakan oleh admin LTE. Tapi di sini juga kita tidak akan mempergunakan semuanya, hanya beberapa saja. Nah, perlu diketahui ketika nantinya akan kita mempergunakan halaman admin LTE di sini, ada beberapa aset atau beberapa komponen yang dibutuhkan supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, komponen yang dibutuhkan nantinya adalah yaitu beberapa komponen disk dan plugin. Nah, karena nanti ini adalah saling berkaitan, maka kita harus membutuhkan komponen-komponen ini dan akan kita pindahkan ke dalam folder project kita. Nah, kita akan kopikan ke dalam file project kita. Nah, di paste-nya di mana? Supaya nantinya tidak terjadi acak-acakan, maka kita akan buat sebuah folder dengan nama set. Nah, kita nanti akan pastekan di sini. Tetapi karena nanti template yang kita pergunakan itu admin LTE untuk halaman adminnya, kemudian untuk yang user kita menggunakan template yang berbeda, kita akan buat folder juga di sini yaitu dengan nama admin. Nah, berarti aset-aset admin nanti akan kita simpan di dalam folder sini. Nah, kemudian juga nanti kita akan buat folder user. Nah, berarti di sini nanti untuk menyimpan aset-aset yang dipergunakan atau yang diperlukan untuk membangun halaman daripada si user. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah seperti ini. Supaya lebih mempercepat, saya akan melakukan codingan terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah semuanya beres, baru akan
dijelaskan.
Oke, dua halaman sudah terbuat. Yang pertama adalah halaman dashboard, kemudian yang kedua adalah halaman loginnya. Kemudian di dalam controller juga kita sudah membuat tadi, yaitu controller out yang fungsinya untuk menampilkan halaman login. Yang kedua adalah controller dashboard, itu untuk menampilkan halaman dashboard. Kemudian juga kita sudah membuat folder di dalam view, yang mana folder admin di sini diisikan oleh file login. Maksudnya adalah di dalam folder admin di sini nantinya berisi file-file yang berhubungan dengan template. Kemudian di sini juga tadi dibuat folder template admin yang mana isinya master. Nah, master di sini nanti juga akan kita pisah, akan kita pecah menjadi beberapa bagian. Seperti jadi template admin di sini adalah fungsinya tempat penyimpanan master daripada template si admin itu sendiri, yang mana nantinya kita akan pecah seperti itu. Jadi sedangkan di dalam folder view di sini adalah file-file yang berhubungan nanti dengan si template admin ini, seperti itu. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi pada pertemuan yang ketiga. Kita akan bahas tentang pemecahan daripada template yang sudah kita buat di dalam file master, kemudian tentang fungsi logika loginnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.